Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقرنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة ولذكري. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sampai mana? Terakhir perkataan siapa? Karena tiga. Perkataan Rasul, sahabat Umar. Abu Bakar. Acaranya habis isya, santunan ya. Santunan anak yatim. Dahulukan dulu yang dekat rumah. Habis itu baru cari yang jauh-jauh. Itu sunnahnya begitu. Aneh anak piatu, mana meninggal mati kemarin baru 17. Ya, tapi insya Allah nanti di alam roh arwah gitu ya. Nah, jadi ada pemuda bermimpi, ya, dia melewati makam pekuburan. Ada arwah yang ngorek-ngorek tanah, ya, banyak yang ngorek-ngorek tanah sama arwah yang lagi duduk santai, enjoy. Ditanya sama pemuda ini ke arwah yang lagi ngorek-ngorek tanah, wahai arwah, lagi ngapain? Antum lagi ngapain ngorek-ngorek tanah? Ya, kata arwah, saya lagi nyari kiriman doa dari anak keturunan saya yang masih hidup di dunia. Ngorek-ngorek. Ya. Kata arwah yang ngorek-ngorek tanah ini, ya, saya lagi cari kiriman doa dari anak keturunan saya yang masih hidup di dunia. Masya Allah. Kemudian pemuda itu menghampiri arwah yang lagi enjoy, ya, lagi ngudut, ya, santai dia. Kata pemuda, wahai arwah, kenapa engkau duduk santai seperti ini sedangkan yang lain pada ngorek-ngorek tanah? Nah, itu yang lain itu lagi pada nyari kiriman doa. Kalau saya alhamdulillah, ya, tiap 5 waktu dapat kiriman doa minimal Fatihah. Makanya kan dari awal sampai detik ini kita ngajar, ya, nggak mengharap-harapan apa-apa dari antum. Ujian gak ada mati-matinya ujian. Yang kita harapkan apa? Doa. Gua mati, ya, minimal antum ikut kirim Fatihah. Gitu. Makanya didik anak kita sejak dini. Ya, jangan sampai diaur-aurin tuh bocah. Tahu diaur-aurin? Aur-aurin kagak jelas. Gitu ya. Nah, ngorek-ngorek tanah. Lagi nunggu doa. Kan anak cucu Nabi Adam meninggal dunia kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya apa? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh, yang soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan harapan doa wasilah majelis ilmu ini, ya, yang sudah berjalan 4 tahun lebih, kita istiqamah menjadi wasilah Allah ridha, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kasih keberkahan, Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.
4 tahun, 4 tahun lebih. Tapi godaannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, ada 3 yang Rasulullah sukai di dunia. Ya. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ada 3 yang aku senangi di dunia. Ya. Apa? Wangi-wangian, istri soleha, ketenangan dalam sholat. Kemudian Abu Bakar membenarkan, sadaqta ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah. Umar belum ya? Omongan Umar belum? Abu Bakar. Sadaqta ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Aku juga wahubbiba ila minad dunya salasun. Kata Abu Bakar, aku juga senang di dunia ini melihat tentang 3 perkara. Apa? An-nazr ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang, kata Abu Bakar, bisa melihat wajahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali ala Rasulillah, dan menafkahkan hartaku untuk Rasulullah, artinya menginfakkan hartanya untuk Islam. Ya, menyiarkan agama Islam. Makanya sedekah jangan boleh pelit. Ya. Di kantong kiri ada 10.000, kantong kanan ada 100.000. Ada yang minta bantuan, mana yang untuk kasih keluarin? Kiri apa kanan? Tebak-tebakan aja itu. Nah, yang kiri 10.000, yang kanan 100.000. Lu kasih mana? Moal bohong siap 1.000 lah. Lu ngasih yang kanan, lu bohong. Gila, apa gua kasih 100.000 tadi ada ceban ini. Mau gua. Nah, lu kasih yang ceban. Yang penting ridho. Timbang lu kasih banyak-banyak, ngebacot mulu di selama panjang jalan. Buset deh, aku udah rokok tadi ini. Allahu Akbar. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan aku senang, aku ridho, kata Abu Bakar. Apa? Putriku ada di bawah naungan Rasulullah. Siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala Umar radhiyallahu anhu, sadaqta ya Abu Bakrin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bicara nih, ngomong ke depan Umar. Sadaqta wahai Umar, Abu Bakar, benar engkau wahai Abu Bakar. Sadaqta ya Abu Bakrin. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aneh juga suka 3 perkara yang di dunia ini, kata Sayyidina Umar. Apa? Al-amru bil ma'ruf. Ya. Aku pun senang terhadap 3 hal, kata Sayyidina Umar. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Pahala tuh. Ngajak tetangga ngaji, ya. Tegur tetangga jangan ngegibah baik. Ya. Tegur tetangga. Kalau ada laki-laki yang nyantren ke rumah dia yang belum mahramnya, tegur, jangan takut-takut. Urusan dibenci belakangan, yang penting kita udah ingetin. Nah, ini Islam begini. Ada nanya, Ustaz, ada janda tinggal cerai hidup. Ada yang datang ke rumahnya laki-laki. Orang tuanya gagal melarang, main dari pagi sampai malam, sore. Bagaimana Ustaz? Tegur. Ustaz yang tegur, saya tegur melalui mimbar majelis ilmu ini malam Senin. Bagi yang dengar, nggak boleh. Tuagan tegur, RT tegur. Yang diem baik, lihat maksiat didiemin aja, belum mahram.
Betul-betul. Yang benar, Rip. Iya. Islam kagak galak, Islam tegas. Mana yang hak, mana yang batil. Belum jadi mahram jangan deket-deketan dulu. Silaturahim Ustaz boleh, jangan lama-lama. Ya. Tuh, connecting. Yang kedua apa kata Sayyidina Umar, wal nahyu 'anil munkar. Ya, melarang kemungkaran. Melihat yang batil tegur. Melihat orang minum tuak rame-rame tegur. Jangan didiemin baik. Makanya jadi pemimpin itu repot. Hisabnya lama. Hal beginian kan? Ya. Sayyidina Umar itu belum mau makan kalau melihat rakyatnya belum ada makan. Ini mas sekarang ya istri menteri jalan-jalan ke luar negeri, semua kedubes kawal bini gua jalan-jalan lagi ada acara keliling ke Eropa. Itu kan pakai uang rakyat. Emang pejabat digaji sama siapa? Nih, PNS. Yang PNS aneh ngetin. Yang antum kerja sebagai PNS. Jangan makan uang haram antum. Kalau seandainya antum ya, kerja nggak benar, itu antum punya gaji dari rakyat, dari pajaknya rakyat. Demi Allah, mau berkah antum hidup. Kalau antum semena-mena kerjanya, hati-hati. Pejabat, ya. Karena cari kerja susah di negara kita, ya udahlah pergi ke luar negeri aja. La ilallah. Lah gua bayar pajak di mari. Suruh keluar negeri. Lah buat apa gua bayar pajak? Lu sediain lapangan kerja sebagai pemerintah. Itu sama halnya jadi RT RW melihat yang batil yang enggak benar di lingkungan tegur. Udah ditegur, masalahnya udah biarin, kembaliin urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita tegur dulu, ingetin. Itu kewajiban, wajib kita tegur. Masalah dia Mekah apa kagak urusan dia sama Tuhan. Mana tuh? Yang ketiga wasaubul khalaq. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, berpakaian jelek. Artinya kita punya pakaian ya yang banyak-banyak di rumah, ya yang mudah kagak kepake, sedekahin. Jangan ditimbun di lemari. Ya. Kan dulu pernah ada yang ngomong kepada kita, Ustaz bajunya baju kokonya itu mulu. Lah, mengapa? Gue punya baju koko dikit. Timbang banyak gue kagak pakai, hisapnya lama. Ya. Dihisap antum punya pakaian yang pakai, sedekahin. Artinya ya, tidak memandang ya, apa kemewahan, nggak suka tuh Sayyidina Umar. Ya. Ini sebaliknya kita, tuh khulafaur rasyidin nggak suka kemewahan. Ya, Sayyidina Umar melihat rakyatnya belum makan nggak mau makan dia, ya, nggak suka dengan kemewahan. Ini mah lagunya tengil, rumah kredit 20 tahun, mobil kredit lagunya tengil. Betul-betul sombong lagi. Jangan. Apa yang mau dibanggain? Demi Allah, Rasulullah, kita mati, ya mati dimandiin, disolatin, dikafanin, kuburin, tenggelam di dalam tanah 1,5 meter, ngadep kiblat. Apa di bawah? Nggak ada di bawah. Kecuali 3 perkara. Itu kata Sayyidina Umar. Faqala Utsman saddaqta ya Umar. Berkata siapa khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman, saddaqta ya Umar. Benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya ad-dunya salasun. Aneh juga suka ya 3 perkara dalam urusan dunia. Kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini orang tajir melintir. Ya. Hartanya diprediksi kalau saat ini kurang lebih berapa? 10 T ya, 10 triliun. Tuh, sumurnya yang masih ada sekarang. Yang masih berjalan terus. Mudah-mudahan kita nanti bisa
umroh haji. Jadi makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman di Baqi kalau nggak salah. Ali yang nggak tahu Ali di mana. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Ya. Ustaz udah bayar, kagak gratis gue diberangkatin. Alhamdulillah. Iya. Yang penting apa? Haji, yakin, istiqomah. Gitu. Apa kata Sayyidina Utsman? 3 perkara tersebut urusan dunia yang beliau cintai. Isba'ul ji'ani, ya, mengenyangkan orang yang sedang lapar. Ini baik-baik. Ya, kita makan enak tapi tetangga dalam keadaan lapar, dosa kita. Ya, baik tetangga kita yang muslim maupun yang non muslim, kudu aware. Kalau kata guru bahasa Inggris, kudu aware, kudu peduli sama tetangga. Ya, jangan kita makan enak, tetangga kelaparan, beli beras pun nggak mampu dia. Ya, nggak boleh begitu. Ya. Apalagi kalau ulama, guru-guru kita yang datang ke rumah kita, keluarin yang paling enak. Keluarin. Ya benar. Ya. Kita kalau guru-guru kita datang dari Jakarta kemari gitu kan, sedang nih aneh mau mampir, riuh kita, kenapa? Deo apa? Ya. Ya mah enak aja udah. Mual miskin nih, takut banget miskin sih, Yang kedua kata Sayyidina Utsman, wa kiswatul urya, memberi pakaian terhadap orang yang compang-camping. Ya. Pakai ketemu orang minta sedekahnya, ya. Atau ada pemulung datang ke rumah ngambil, kasih bang sini saya ada pakaian, terus kasih, niatnya sedekah aja, gitu ya. Kalau yang masih baru bagus, ya kasih pade gamis, dipakai. Jangan kasih pade yang coba yang jelek, ya jangan. Kasih kang soma yang bagus, yang baru, gitu. Dipakai sholat, bukan dipakai ibadah, dapat pahala juga kita. Ya. Kemudian yang ketiga, watilawatul Quran, baca Al-Quran. Kita Sayyidina Utsman senang tuh. Ya, kita ada Quran di rumah, jangan cuekin aja di atas lemari yang berdebu itu Quran. Quran nanti bicara jadi saksi kita. Quran itu bisa menjadi syafaat nanti kita di alam kubur. Ya, ngecek Qurannya walaupun sekebet, seain, baca tiap hari baca. Belum benar Ustaz tajwidnya, baca udah baca. Belum benar ngaji datang kemari masjid. Itu baca udah baca. Si malu Ustaz diketawain begini kita, biarin jadi diketawain. Dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Al-Quran itu bicara tentang masa lalu, ya, al-madhi, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada di Quran sudah dijelaskan. Tentang Israel ini udah Allah jelas di Quran. Ya. Negara Timur Tengah tidak pro dengan Palestina, udah Allah jelasin, udah Nabi jelas ingetin. Ya. Sayangnya kita, negara kita nggak ngebebasin kita berjihad. Coba berjihad, berangkat gua riset, ya, sebodoh gua izin begini gua berangkat, pemerintah ngebebasin. Itu Masjidil Aqsa, masjid pertama yang Rasulullah sholat. Rasulullah mengimamin ribuan para nabi itu di situ. Ya, malaikat. Nah Israel kan maling Israel maling, ngaku-ngaku dia. Ya, ngaku-ngaku. Sekarang ada program pemerintah, tanah atau bangunan yang kosong nanti akan diambil alih oleh pemerintah. Ya Israel loh, ada aja, pajaknya bayar segala macam. Kalau nggak dipergunain, tanahnya baru diambil sama negara, rampok loh. Makanya ujian itu ngetes ulama yang istiqomah apa kagak, yang lulus apa kagak, kasih dia jabatan.
Ya, kasih dia uang yang banyak. Kira-kira belok apa kagak? Ya. Belok apakah? Kagak. Kan ada tuh sekarang yang jadi apa tuh di pemerintahan. Demi Allah Rasulullah, Bapak X jadi si oposisi sampai mati. Dikasih jabatan ada kan tuh? Ya kan? Kalau dikasih jabatan apa komennya? Untuk maslahat, kenapa enggak? Beda urusan. Apalagi ntar ring, kedung waringin, bentar lagi mobil kades, ya kan? Ya. Jangan nanya ke aneh nggak bisa. Aneh berpolitik yang ada fitnah nanti. Ya. Tapi ada yang Ustaz dukung, ada pasti. Siapa? Ada pasti. Ya. Itu rahasia aneh. Ya. Tapi nggak boleh berkampanye di mimbar ini. Ini mimbar yang mulia, bukan untuk mimbar politik. Karena politik itu sifatnya kotor. Yang benar dibilang tidak benar, yang tidak benar dibilang benar. Faqala Ali radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Utsman." Sayyidina Ali berkata, "Benar engkau wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Bahwasanya aku juga mencintai 3 perkara dalam urusan dunia. Kata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sayyidina Ali ini bapaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan wal Husain. Ya. Sayyidina Hasan meninggal diracunin sama bininya. Baik-baik lo, jangan galak-galak sama bini. Galak-galak bini racunin modal ya. Nah. Tuh Sayyidina Hasan meninggal wafat ya, diracunin sama bininya. Kemudian Sayyidina Husain mati dipancung, dipenggal kepalanya. Kepalanya ada di Mesir, badannya ada di Karbala, Irak. Pada tanggal berapa? Nih, tanggal sekarang, 10 Muharram. Ya, Ustaz Gani mah belum dipenggal, mual mundur aing dakwah dia. Ya, cuma dibibahin doang, mual mundur. Sayyidina Husain dipenggal. Ya. Jangan dipenggal-penggal teuing atuh kepala aing. Gitu ya. Karena Islam ini lurus. Ya, enggak ada bengkok-bengkok. Ya. Kalau Ustaz, ini masalah Jumatan kemarin ada yang komentar lagi udah. Ustaz Dani kenapa sih selalu bahas masalah masjid enggak boleh pakai Jumatan? Kan yang penting jamnya 40. Wah, engkau para jahil, orang-orang bodoh yang mau ngaji. Bukan masalah 40 doang urusannya. Baru main apa? Pemain baru, lagu-lagunya tengil-tengil, komen macam-macam. Ngaji fikih di mari. Ya, di awal udah kita jelas dari gamblang. Ya. Itu nggak ada tantangan gua mau berdiri itu masjid demi Allah. Karena gue kasih izin udah khianat ya. Nggak bisa. Ya. Tuh masjid Kedung Waringin kemarin udah sengketa itu dia. Udah nggak boleh dipakai Jumatan. Ya, karena berdekatan dengan Al-Wusqa, Masjid Jami Al-Wusqa. Ya, udah tangan semua sama ulama-ulama Kedung Waringin. Masih ngeyel Jumatan. Berarti nanti dibalik pemerintah. Pemerintah yang kudu tegas. Kudu diapain itu masjid? Bongkar, disegel gimana? Ya, karena ulama sudah turun tangan. Jadi dosanya ulama sudah lepas. Jadi dosanya ditanggung sama pemerintah. Jangan main mana tuh mau ibadah. Ini belum ngopi sama aneh, komen-komen macam-macam. Ngaji dulu, ngajinya kurang jauh loh bro. Ngaji yang jauh dikit. Mentang-mentang baru imam kan udah komen macam-macam loh. Datang ke rumah, gue buka kitabnya, kudu gimana tatanannya yang kudu dipakai Jumatan. Masjid Jami itu masjid yang boleh dipakai Jumatan. Itu masjid aneh izinin masjid Khoirul Jami, masjid non Jami nggak boleh dipakai Jumatan karena jaraknya terlalu dekat dengan masjid kita ini. Ya. Diakal-akalin tuh. Sama ulama kayak PA itu namanya. Laguan diakal-akalin ubah masjid jadi masjid kan nggak boleh. Dalam fikihnya dalam satu desa yang jaraknya terlalu dekat ada masjid Jami 2 biji.
Betul. Nah, kasih tahu yang komen lagu-laguan. Nah, kalau di Jakarta boleh Ustaz. Lain Jakarta mah penduduknya udah padat, Bro. Jakarta itu penduduknya udah padat. Ya, di tempat orang tua di Kedoya, itu masjid berdekatan pagi Jumatan, karena udah nggak muat kan nampung. Rapat penduduk, tanah Babe Gojek diwakafin di tempat sebelah, jadi rumah. Berapa? Hampir 20 meter tanah bapak kita di tempat. Makanya keluarga kagak denger hidupnya. Ya, itu udah padat Jakarta. Ya makanya masjid Gori Jamil pakai Jumatan, karena udah gak nampung. Mau dipakaikan di jalan bisa Ustaz? Nggak bisa. Dolim antum mau guna jalan. Boleh. Kalau di sini masih nampung nggak? Nampung. Kemarin aja yang kita khotib tanggal merah Jumat itu masih lega. Ya nggak boleh. Jadi boleh ibadah, jangan ngasal. Lu cuma baru bisa baca Fatihah, ngecapak macem-macem lagu udah kayak ulama gede. Bahas dulu nih. Kemarin yang ngomong gitu ya. Siapa yang sudah satu orangnya? Tanya Jamal yang ngomong. Tanya. Jangan dibandingin sama Jakarta. Jakarta udah padat penduduk. Ya. Senggol sana, senggol sini. Jakarta. Ya. Aneh orang Jakarta asli aneh. Gitu ya. Apa kata Sayyidina Ali? Mana-mana tuh gua capak. Oh gendek gua habisnya. Gendek lagunya. Ilmu cetek baru baca Fatihah ngomong macam-macam lagi. Fikih dihantam sama dia. Lah fikih dihantam. Gimana urusannya? Kan yang ngomong bukan kita, fikih ngomong. Kita itu bisa paham. Apa kata Sayyidina Ali? Tiga urusan dunia yang dicintai. Al khidmatu lidhaifi. Melayani tamu, ya kan? Ikramut duyuf, memuliakan tamu. Setipul, ya sudah nih, aneh mau main. Langsung pul, pesan martabak telur, kopi, udut, 2 bungkus, begitu. Prinsip, cuma tuh maroko, dukun. Tidak, memuliakan tamu. Baik itu tamunya yang non Muslim, apakah yang Muslim gitu ya, muliakan. Jangan pandang agamanya, muliakan dia. Ya, muliakan dia. Dulu pernah ada yang tamu ke rumah kita, saudara kita non Muslim. Ya, Ustaz Dani, ya saya dari blog ini gitu ya. Saya mau mengadain acara. Kalau kita mah tahlilan gitu ya. Dia apa bahasanya ya? Nasrani, nggak tahu Protestan apa Katolik kita nggak ngerti. Mau ada acara syukuran, Ustaz. Ya. Waktu itu saya izin ke salah satu gang ini, kita nggak sebutin gang ya, karena aib. Ya. Kata ketua gangnya kagak boleh Ustaz. Waduh, kita samperin ketua gangnya. Ya, kita samperin ketua gangnya. Ya. Alasan ente kenapa nggak boleh? Ya di sini kan mayoritas Muslim Ustaz. Ngaji yang benar makanya. Nabi bilang, Nabi ini bukan aneh ngomong. Nabi bilang, ya, kita wajib memuliakan tetangga kita. Baik tetangga kita itu agamanya Muslim ataupun non Muslim. Karena tetangga kita yang non Muslim hidup berdampingan dengan kita, mohon maaf, dalam Islam dinamakannya kafir dzimmi. Gitu ya. Jadi boleh. Ya, boleh kita muliakan dia, hormati dia. Lu siapa? Nabi bukan, RT bukan, RW bukan, ngaji kurang jauh. Udah izinin? Ya Ustaz, mohon maaf. Ya. Akhirnya ya ngadain aja. Ya, silakan nggak apa, asal jangan bikin gereja di mari. Repot. Ya. Kalau masjid ini gua ada tanahnya. Udah diizinin sama developer. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita sentimental sama saudara kita yang Muslim. Itu pernah itu kejadian habis Covid kalau nggak salah. Kalau nggak salah habis Covid. Ya. Gangnya kita nggak sebutin. Tapi orang toganya kita omelin gitu. Lu nabi bukan apa bukan, lagu lu udah kayak malaikat.
nggak boleh. Ya, apa kata Sayyidina Ali? Khidmatul liddoif, memuliakan tamu, melayani tamu. Ya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, jam berapa Ustaz datang ke rumah? Jam sekian naik jalan. Kira-kira Ustaz mau makan apa? Gue sebutin yang enak. Ngapain gue sebutin kredok? Sayang gue namu jauh-jauh kredok. Gue sebutin yang enak. Udah. Kita kalau diundang ke Sawangan gitu, ke Bekasi gitu ya, ngisi. Kita bilang gitu. Makanya yang undang kita bener-bener dah, Ustaz Gani malah katanya. Kredok kagak doyan Ustaz. Buset, gue diundang kredok. Mau Ustaz dikit gitu. Wasaumu fi shayfi. Ya. Puasa di musim panas. Ya. Puasa di musim panas. Puasa Ramadan aja dulu. Ini Ramadan aja malas-malasan, gimana sunnah? Oh gitu. Itu Sayyidina Ali juga tuh puasa di musim panas. Pendek banget ya waktunya, bentaran banget kita mencapai gitu. Yang ketiga, wadarbu bisayfi, memukul musuh dengan pedang, artinya perang. Perang begini, di Islam perang diatur. Ya. Kalau musuh kita menghardik agama kita, ya, menghina Tuhan kita Allah Jalla Jalaluhu, menghina Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita perang. Itu berarti masuk kategori kafir harbi, kafir yang wajib kita perangi. Makanya dari itu kita sebagai umat Muslim ya nggak boleh menghina Tuhan saudara kita yang lainnya. Biarkan dia beragama masing-masing. Karena statement dari Allah, lakum dinukum waliyadi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya jangan menghina. Ya, itu Ustaz banyak apologet Islam, banyak apologet Nasrani. Nah, itu kerjaan mereka begitu. Ya, apologet kan begitu artinya. Ya, menyadarkan manusia menurut keyakinan masing-masing. Dalam apologet Islam meyakini bahwasannya Tuhan itu Allah. Dalam apologet Nasrani membenarkan Tuhan dia siapa? Itu memang tugas mereka, dakwah mereka melalui mimbar itu. Ya, tapi kita yang bukan apologet jangan sok-sokan menghina Tuhan saudara kita yang lainnya. Ya. Ya, kalau kita menghina Tuhan saudara kita yang lain, ya kita dihina nanti Tuhan kita. Paham sampai sini? Ya, jadi jangan mencela. Ya, biarin urusan mereka, agama mereka, ya ibadah mereka. Kita saling menghormati. Masih panjang pembahasan ini, belum malaikat cerita 3 kali. Karena waktunya sudah habis, ya itu ada resep titipan dari siapa? Almarhumah Hikmawati bin Syuhada yang meninggal 7 hari yang lalu. Ya, yang tadi kita doakan, mudah-mudahan almarhumah yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang mau ditanya? Cukup? Paham ya? Jadi pesan kita yang belum kenal kita jangan asal komen. Ya, aneh ada semenjak masjid ini berdiri. Jadi jangan asal komen, asal ngebacot aja tentang aneh. Kalau antum mau ngebacot tentang aneh, datang ke rumah, samperin aneh ke masjid. Yang ngebacot di belakang. Ya. Tanya tentang anak-anak kawan-kawan DKM. Nah, mereka lebih paham tentang siapa aneh. Ya, kita bukan galak, bukan arogan, tapi tegas. Lebih ke anak tegas. Ya. Jadi dakwah itu nggak boleh abu-abu. Ya, nggak boleh abu-abu. Jangan apa-apa digampangin. Gitu kayak kemarin sebelum sholat apa kemarin tuh? Maghrib apa Isya itu? Yang kita tegur sarungnya sampai nyeret tanah. Itu aneh orangnya begitu. Melihat yang kagak pantas kita tegur langsung ke depan. Ya.
naikin sarungnya, jangan sampai keseret-seret tanah. Ya. Yang pecinya begini, kita tegur langsung. Ya, jangan buat sholat, buat begaya aja gak pantas pakai baju begini. Ya, jangan buat sholat, begaya aja gak pantas pakai baju begini. Ya kan? Apa coba maksudnya begitu? Ya, jadi jangan ngasal ibadah. Makanya Anda minta sama DKM ini tempat wudhu yang di sini bongkar, pindah ke sono. Itu ya ada unsur najis nanti lewat lalu lalang masuk ke masjid gitu kan? Ya. Jadi bini kita itu kalau sholat gak apa kita tegur. Itu bukan nanya yang benar. Takbiratul ihramnya gimana coba? Kita tegur, kita kasih tahu. Ya, kan ke keluarga dulu sebelum ke halayak umum. Gitu ya. Itu aja. Mudah-mudahan majelis ilmu ini manfaat, ya berkah, ya. Kita niatin kita ngaji ini buat keberkahan hidup kita. Ya, demi Allah Rasulullah, ya, kita berkali-kali mengucapkan asma Allah nih. Sumpah serapah bahasanya gitu ya. Nggak akan rugi orang yang hadir ke majelis ilmu. Ya, lihat kita punya guru, ya, Kiai Haji Muhyiddin Hasmi Kiai Seberat. Ya. Oh itu luar biasa. Berkah hidupnya luar biasa. Punya usaha. Ya. Tapi bisa bangun masjid miliaran. Ya. Ada. Itu namanya berkah. Ya, berkah. Berkah itu berkecukupan. Ya. Makanya kita punya pasangan hidup yang udah Allah kasih, syukuri. Ya. Jadi jangan kita punya pasangan hidup kekurangannya kita jadikan alasan untuk berpisah. Jangan, nggak boleh. Ya, nanti kelebihannya kita lupain. Yang kita ingat kelemahannya aja. Ya, jangan. Emang ngapa mau cerai kok? Tentu laki saya, Ustaz, kenapa? Kalau tidur ngiler baik, jijik gue ngeliatnya. Gitu. Yang bagusnya apa kok? Lupa Ustaznya. Yang bagus dilupa, Pak ngilernya ngecesnya diingat. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir, mohon maaf lahir batin. Habis Isya acara santunan anak yatim. Ya, kalau berkesempatan hadir. Ya, kalau yang nggak bisa, ya minimal uangnya jatah di sini, taruh di sini buat santunannya gitu ya. Langsung aja. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat masuknya. Ada. Komat.